Baik, pemirsa, terima kasih Anda masih bergabung bersama kami dalam Market Opening. Dan kita sudah tersambung melalui line telepon bersama dengan Mbak Hosiana Evelita Situmorang. Beliau adalah ekonomis dari Panin Sekuritas. Selamat pagi, Mbak Hosiana. Iya, selamat pagi, Pak. Ya, ini menarik analisis yang ditunggu dari Anda ya, terkait dengan data-data yang sudah disampaikan di segmen sebelumnya. Rata-rata indeks baik di Wall Street, kemudian Eropa, kemudian Asia, cenderung ini sudah mulai mengalami tekanan jual. Begitu. Bagaimana Anda melihat ini? Akankah menjadi pendorong juga bagi pelemahan yang berkelanjutan dari indeks harga saham gabungan, atau sebenarnya market masih menantikan? Ada harapan nih dengan rapat Dewan Gubernur Bank Indonesia hari ini? Ya, jadi sebenarnya kalau kita lihat IHSG di pergerakannya di hari ini memang Ya. satu masih dipengaruhi dari global ya. Kalau emang mostly globalnya juga terkoreksi, indeks di dalam negeri juga berpotensi melanjutkan pelemahan ya. Oke. Nah, tapi kalau kita lihat sebenarnya kalau dari sisi positifnya sebenarnya adalah valuasinya untuk beberapa saham itu sebenarnya menarik ya. Walaupun memang kita untuk jangka panjangnya ini memang masih cukup menarik, tapi sebenarnya lebih amannya sih di short ke medium term gitu. Nah, seiring momentum dari hubungan sendiri, sebenarnya kalau kita lihat ini dukungannya Bank Sentral saat ini nggak hanya lagi terhadap pertumbuhan ekonomi, tapi terhadap keyakinan investor, khususnya terhadap pergerakan nilai tukar rupiah ya. Jadi sebenarnya ini support dari Bank Indonesia untuk menjaga kestabilan nilai tukar rupiah. Karena memang tugas utama BI adalah menjaga nilai tukar. Jadi dengan dijaganya nanti hubungan di 3,5%, harapannya sih nggak akan terjadi outflow yang berlebihan dari pasar keuangan Indonesia ya. Jadi harapannya suku bunga bisa tetap stabil dan juga memberikan sinyal positif nih buat investor dan masyarakat kalau misalnya Bank Indonesia melihat bahwa tetap yakin nih untuk di 3,5 bahwa pertumbuhan ekonomi Indonesia akan berlanjut gitu pemulihannya, dan kita juga memang optimis sih karena mostly makroekonomi indikator dari sisi PMI, kemudian juga trade balance, dan juga kalau kita lihat walaupun PPKM mikro diperpanjang ya, tapi sebenarnya kalau kita lihat tadi rilis data untuk belanja nasional juga menunjukkan peningkatan secara year on year gitu. Harusnya sih positif. Baik, sebenarnya data apa saja sih yang sedang ditunggu oleh market begitu dengan kondisi seperti saat ini? Apakah Anda juga melihat pergerakan market yang terjadi dalam beberapa pekan terakhir lah bisa dikatakan fluktuatif begitu, cenderungnya ini stagnan? Anda melihat lebih kepada range-nya yang memang terbatas dari pergerakan indeks, atau ada apa sih sebenarnya? Iya betul Pak, jadi memang pergerakannya yang terbatas ya. Kalau kita lihat pun kalau menguat juga IHSG kecenderungannya hanya sampai di batas resisten 6.100 lebih lah, dan dia akan koreksi lagi gitu. Dan seperti yang terjadi potensinya juga di hari ini, kalaupun menguat memang kami dari Panin Sekuritas melihatnya ya ini arahnya juga ke arah 6.100 ataupun nanti menguji support kalau dia terkoreksi di 6.000 gitu. Nah, rilis data yang ditunggu sebenarnya kalau kita lihat sih banyak ya, karena pasti investor ini mencermati yang pertama tadi pergerakan nilai tukar, dan nilai tukar sendiri pun juga dipengaruhi oleh makroekonomi fundamental seperti rilis data GDP, inflasi, dan juga stimulus lanjutan apa yang akan diberikan oleh pemerintah gitu. Nah, kalau kita lihat dari sisi catch up-nya pemerintah ke juga kebijakan global sebenarnya udah sangat catch up ya. Tapi memang harus diakui karena kemarin COVID-19 di Indonesia kan juga masih cukup tinggi ya. Itu memang terjadinya sih di sekitar Januari Februari ya. Karena kalau lihat semenjak Maret hingga April ini kan terus turun ya. Nah, tapi karena di akhir tahun juga, lanjutan dari akhir tahun yang kalau kita lihat kita sempat mengalami third wave juga. Nah, itu yang membuat akhirnya kan PPKM mikro kan dilaksanakan kan hingga kalau kita lihat pertengahan Februari. Nah, itu akibatnya menekan dari sisi konsumsi. Nah, jadinya rilis data yang dilihat adalah nanti bagaimana PDB Indonesia di kuartal 1 itu dibandingkan dengan di global gitu. Nah, kalau kita lihat memang Indonesia dan beberapa negara Eropa seperti kayak Jerman, Prancis itu kemungkinan memang udah pasti akan terkontraksi ya. Bahkan UK sendiri juga akan terkontraksi gitu di rilis kuartal 1-nya. Nah, itu sih. Nah, tapi kalau kita lihat kayak negara tetangga seperti Singapura, kemudian juga China udah rilis dia positif, dan juga kalau kita lihat US juga kemungkinannya juga akan tumbuh positif. Nah, itu sih yang sebenarnya menjadi agak tekanan terhadap nilai tukar rupiah. Dan selanjutnya inflasi kita ini belum bisa catch up seperti kayak di negara lainnya gitu. Betul, cenderung turun bahkan dalam 3 bulan terakhir ini ya, atau bisa dikatakan sepanjang kuartal.